Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Slamet selaku imam masjid atau yang punya TPK ini. Baik, kemudian yang kami hormati juga Ustazah Dani, Ustazah Dian selaku pengurus TPK Mushola Al-Imaniyah. Kemudian ibu-ibu wali santri yang senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillah, kesyukuran yang harus selalu kita panjatkan atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan kenikmatan lainnya yang mana kita tidak bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang harus selalu kita lakukan adalah untuk selalu bersyukur, sehingga nantinya akan Allah tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, dan kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir dan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ngantuk napa dereng? Badhe ngantuk napa badhe mendengarkan pengajian? Mendengarkan kali ngantuk. Alhamdulillah. Apa maning nang mburi senderan nang iso kipas. Enak nggih napa kados niku, Bu? Biasanya ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pengajian, kondisi jamaah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika mulai pengajian itu masih tegak, ibu-ibu, masih tegak mendengarkan. Nanti pertengahan niku mulai dangkluk. Betul apa mboten? Dangkluk, selonjoran. Nanti terakhiran, nanti deket lagi. Betul? Tapi yang dilihat bukan yang bicara, yang dilihat itu boleh dijam. Betul apa mboten? Biasanya seperti itu. Tapi insya Allah ini wali santri dan adik-adik semuanya di sini tidak ya. Kita semangat sampai akhir. Nanti insya Allah semoga ada yang bisa kita ambil poinnya dalam kehidupan kita. Baik, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adik-adik ini wali santri. Di wali santri TPK Al-Imaniyah, Masya Allah. Saya melihat ini dari wali-walinya sepertinya ibu-ibu semua. Ini apakah khusus untuk ibu-ibu atau sebenarnya hanya wali? Umum untuk bapak-bapak juga. Tetapi yang kita lihat itu banyak bapak-bapaknya atau ibu-ibu semua malam ini. Ibu-ibu semua nih, Masya Allah. Bangga apa mboten Bu? Ibu-ibu itu belajarnya, ngajinya itu di mana-mana lebih banyak dari bapak-bapak. Bangga apa mboten Bu? Setuju apa mboten? Setuju nggih? Di mana-mana kebanyakan ibu-ibu sama bapak-bapak yang ngaji itu banyakan ibu-ibu.
Tetapi ibu-ibu, ini ada kabar yang harus diwaspadai. Kabar yang harus diwaspadai. Ternyata ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan keadaan neraka. Inni uridu nara fa idza aksaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka, kata Rasul. Ternyata yang paling banyak penghuni neraka itu siapa? Perempuan. Ngeri apa mboten, Bu? Saya pernah menanyakan seperti ini di pondok. Tanya saya kepada santri-santri, kenapa gitu? Kenapa kok bisa padahal yang semangatnya lebih besar mengaji, kemudian jamaah, bahkan ketika di musola di masjid itu ibu-ibu banyak, perempuan-perempuan banyak yang ngaji seperti itu. Tetapi kenapa di neraka itu yang banyak perempuan? Saya tanyakan seperti itu kepada santri-santri. Jawabannya luar biasa, Bu. Ini kabar gembira untuk ibu-ibu semuanya. Jawaban dari santri ketika saya tanya seperti itu, jawabannya apa? Itu yang di neraka bukan ibu-ibu Indonesia. Yang di neraka bukan ibu-ibu Indonesia. Betul juga, saya setuju. Setuju apa mboten, Bu? Setuju. Karena semoga kita di sini menjadi ahli surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Tetapi Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, ada alasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan perempuan itu kebanyakan mereka masuk neraka. Para sahabat bertanya, ayatun nabilah ya Rasulullah, apakah mereka perempuan-perempuan itu yang banyak masuk neraka mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, mereka tidak kufur dengan Allah. Mereka sering ngaji, mereka senang sholat jamaah, mereka senang infak sedekah. Tetapi apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur, tidak bersyukur atas kebaikan suaminya, kebaikan pasangannya, seperti itu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kunta ahsanta ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat. Ketika seorang laki-laki atau pasangan itu melakukan kebaikan banyak dalam kehidupannya kepada pasangannya, kepada istrinya, kemudian melakukan satu kesalahan, ibu-ibu. Nah, kemudian kebanyakan perempuan mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari engkau. Itu ketika suaminya melakukan satu kesalahan. Betul apa betul, Bu? Bu, biasanya kalau suami kebaikannya banyak apa mboten suaminya ibu-ibu niki? Banyak nggih. Ketika melakukan satu kesalahan sing dideleng kowe kebaikannya apa eleke? Oh, ngaku. Nah, ini yang menjadikan ya perempuan itu banyak yang masuk neraka. Tetapi insya Allah saya yakin ini wali-wali di sini, kemudian pengurus di sini, ya adik-adik semuanya ini semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga kegiatan kita semua di sini dari TPQ, kemudian ada pengajian, ini mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang harus diapresiasi ibu-ibu wali santri dan adik-adik semuanya, yang pertama adalah apresiasi kepada pengurus. Kita berikan apresiasi kepada pengurus, kepada Bapak Slamet, kemudian kepada Mbak Dani, Mbak Dian. Karena apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu di rumah punya berapa anak kecil, ibu-ibu? 1, 2, 1, 2, 3.
Nih, 1 2 nggih, anak kecil, 3 lah maksimal. Ketika kita mengurus anak kecil sendirian 3, ya, itu angel apa mboten Bu? Kon anak kecil 3 kemudian kita suruh ngaji sama diri kita sendiri, angel apa mboten? Angel ya, sing angel biungnya apa sing angel anake? Apa lorone angel kabeh? Nah ini, makanya ketika kita melihat di TPQ itu, ya, yang mana pengurusnya, ustadzahnya itu mengurus barengnya anak dengan berbagai macam sifat, ya, itu mereka luar biasa. Saya kalau ngurus anak-anak saja, anak kecil itu susah. Saya paling tidak SMP, SMA itu bisa masuk ke saya. Tapi kalau SD, TK itu saya masih belum bisa untuk mengkondisikan. Contohnya seperti ini. Saya belum bisa mengkondisikan. Maka ini apresiasi luar biasa bagi Bapak Slamet dan pengurus yang lainnya, yang mana bisa mengajarkan anak-anak kita yang mana masih TK, masih SD untuk belajar Al-Quran. Yang mana anak-anak kita yang masih SD, TK itu masih lincah-lincahnya, betul Bu? Betul. Lincah-lincahnya, senang main, senang dolanan, tetapi ya mereka di sini bisa dikondisikan untuk belajar Al-Quran. Tetapi bukan hanya itu, Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk para wali dan saya semuanya. Ketika kita mengantarkan anak kita ke TPQ ataupun nantinya misal ke pondok untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama, itu kita harus dukung. Dukungannya bukan hanya kita mendukung secara perkataan, tetapi harus dengan perbuatan. Bagaimana? Yaitu ketika kita masukkan, mengantarkan anak kita ke TPQ, itu bukan berarti tanggung jawab kita kepada anak kita selesai, lepas, tidak. Tanggung jawab terbesar itu ketika di rumah. Ketika di TPQ kita antarkan anak kita untuk belajar Al-Quran, maka di rumah bukan berarti kita melepas anak kita terserah, tidak. Tetapi di rumah yaitu menjadikan sekolah utama untuk anak-anak kita. Gitu. Bagaimana caranya menjadikan sekolah utama untuk anak-anak kita? Maka ini PR buat kita semuanya, ibu-ibu dan semuanya, bagi saya juga ini PR untuk kita menjadikan rumah kita sekolah utama. Yaitu dengan yang pertama, ibu-ibu, kita mengantarkan anak ngaji, sedangkan kita tidak ngaji. Bagaimana kita menjadikan rumah sekolah utama? Banyak atau tidak seperti itu, Bu? Banyak? Banyak, Bu. Ngantarkan anaknya ngaji. Biungnya ngaji apa orang? Orang. Nih, adik-adik. Adik-adik. Adik-adik diantar sama ibunya ngaji, betul? Ibunya ngaji buat tentang rumah. Ngaji apa buatan ibunya? Hah? Ngaji, masya Allah. Nah seperti itu. Tanggung jawab utama itu di orang tua. Ya, kita sebagai orang tua harus bisa ikut ngaji. Karena kebanyakan orang tua tuh hanya mengkajikan, mengantarkan anaknya, tetapi nggak mau ngaji. Padahal tanggung jawab utamanya itu di rumah. Pondasi utamanya di rumah. Ketika di TPQ ngaji di rumah, tidak ngaji, hilang nanti. Ya, pondasinya akan runtuh, akan roboh. Maka didikan utamanya nanti di rumah. Di rumah diulang, ibunya ikut ngaji. Di sini ada pengajian. Rasanya untuk ibu-ibu ya, masya Allah. Ya itu bisa diikuti sehingga sama-sama mengaji. Ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji, pulang ke rumah semuanya mengulang ngaji bareng. Indah apa betul, Bu? Indah nggih? Masya Allah. Indah luar biasa. Ada ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita. Ada sebuah keluarga
Sebuah keluarga memondokkan anaknya di suatu pondok yang mana kegiatan di pondok itu sudah terjadwal begitu bagusnya. Bangun pagi jam 3, kemudian setelah itu baca Quran, sholat malam, kemudian setelah itu subuh, setelah subuh baca Quran lagi, kemudian siap-siap pergi sekolah, pulang sekolah ngaji lagi, kemudian belajar lagi, sampai malam belajar malam, tidurnya jam 10. Orang tuanya tahu kegiatan anaknya di pondok seperti itu. Apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya membuat jadwal di rumahnya sebagaimana jadwal anaknya di pondok. Luar biasa, betul? Luar biasa. Bagaimana jadinya anaknya? Ini mendukung kesuksesan dan kesolehan anak itu. Ibunya, bapaknya ikut pondok tapi di rumah dengan jadwal yang sama dengan anaknya yang di pondok. Dan ini ketika anaknya lulus dari pondok, itu keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah itu turun ke keluarga itu. Masya Allah. Anaknya sukses, orang tuanya bisnisnya lancar, sukses, Masya Allah. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga yang mana semuanya bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan ngaji, ya terutama ngaji yang meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sampai jam berapa nih? Bu, pengennya cepet atau pengen suwe? Cepet. Pengen cepet sedelan atau pengen suwe, Bu? Pengen suwe. Baik, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi mukadimah nih. Kita masuk kemarin karena saya ditanya temanya itu apa yang cocok ya ketika dengan wali santri ya. Karena kemarin bagian sedikit curhat tentang kondisi yang ada di sini. Maka saya ingin mengambil tema yang mana semoga ini cocok, Bu. Ini cocok buat adik-adik juga ya, cocok untuk menerapkan di kehidupan kita. Yaitu kemarin kita mengambil tema hakikat dari kebahagiaan dunia ya, hakikat dari kebahagiaan dunia. Baik, ibu-ibu adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu kalau bahagia itu bagaimana, Bu? Kalau diapakan biasanya bahagia? Dikasih nikmat, betul? Betul. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam suatu ayat, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Ketika manusia, ini di sini manusia semua? Manusia atau ada malaikat? Kita manusia, fitrahnya kita ketika mendapatkan nikmat, manusia ketika mendapatkan nikmat kata Allah farihu biha, mereka akan bahagia, mereka akan senang. Gitu nih. Ini yang disampaikan oleh Allah dan betul nyata, Bu. Ibu-ibu dikasih nikmat seneng boten? Dikasih duit seneng boten? Kasih rong miliar seneng boten? Dikasih perhiasan emas seneng boten? Senang? Senang. Diwai bojo mari masih senang boten? Tapi ibu-ibu tidak boleh. Baik. Ya. Inilah fitrah manusia. Ketika manusia diberi kenikmatan senang, diberi uang senang, diberi harta senang, rumah mewah senang, kendaraan yang bagus senang, bahagia. Ini yang disampaikan oleh Allah. Tetapi wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Tetapi ketika mereka Allah berikan cobaan, ujian, mereka akan putus asa dan tidak senang. Betul apa bukan? Betul. Ketika dikasih ujian, cobaan, senang apa? Sedih. Kalau ada ujian, cobaan, orang duit, senang apa sedih, Bu? Sedih. Orang tayang mangan, sedih apa senang? Sedih.
Terus ditinggal orang yang disayang, senang atau sedih? Sedih. Dapat sakit, Allah uji dengan sakit, senang atau sedih? Sedih. Ini adalah fitrahnya manusia. Maka ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kebahagiaan dunia itu hanya dari kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang kita rasakan itu ukurannya kenikmatan dunia, maka kita akan banyak sedih dan kecewanya. Kita akan banyak sedih dan kecewanya. Apalagi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kaitkan dengan ibadah-ibadah, tetapi kita tetap mendapatkan cobaan, ujian, bahkan kenikmatan tidak kita rasakan, nanti ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ganti ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kebahagiaan di dunia ini bukan diukur dari kenikmatan dunia, bukan diukur dari materi, bukan diukur dari uang, bukan diukur dari rumah, bukan diukur dari perhiasan emas, kemudian dari kendaraan. Bukan itu ukuran kebahagiaan dunia. Ukuran kebahagiaan dunia itu adalah ketenangan hati, gitu nih. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kebahagiaan di dunia itu adalah ketenangan hati. Kenapa adik-adik bahagia dunia adalah ketenangan hati. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk bahagia itu adalah dengan menenangkan hati kita. Bagaimana cara kita untuk bahagia? Yaitu dengan menenangkan hati kita. Karena ibu-ibu, yang namanya ibadah, Bu, ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama sholat yang pertama. Ya, karena penenang hati itu kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya menenangkan hati itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling besar itu sholat. Adik-adik, ibu-ibu semuanya, zikir yang paling besar, yang paling agung itu sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam sholat itu adalah waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat itu adalah momen kita untuk menguatkan hubungan, koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau bukan? Setuju, Bu? Tetapi Bu, kenyataannya nih, saya kasih tahu, ketika sholat kebanyakan itu menyambung koneksinya bukan dengan Allah. Kadang-kadang Bu, ketika sebelum sholat kita lupa meletakkan barang, naruh kunci kita lupa. Apalagi ibu-ibu biasanya lupa naruh apa? Jepit rambut gitu, ikat rambut, kos kaki, sering lupa bukan? Sering lupa. Ketika sebelum sholat kita lupa. Ketika sholat biasanya ingat di apa bukan? Yang mana ketika sebelum sholat kita lupa, yang sholat ketika sholat kita ingat. Padahal hakikatnya sholat itu adalah kita mengingat siapa? Nah, ini mengingat barang yang hilang. Sholatnya benar apa bukan, Bu? Ada pernah curhat seperti itu, Bu. Ada seorang jamaah curhat, Ustaz, saya ketika sholat itu sering mengingat apa yang saya lupa. Saya ketika sholat sering mengingat apa yang saya lupa.
Ketika sholat kunci yang tadi lupa saya ingat. Kemudian apalagi baju yang saya lupa saya ingat. Kemudian sendal yang saya lupa saya ingat. Itu ketika sholat. Apakah sholat saya benar? Benar atau tidak? Sholat mencerdaskan pikiran kita. Setuju? Betul. Dengan sholat itu hakikatnya yaitu menghubungkan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kunci kebahagiaan penenang hati yang pertama. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Karena saya tanya ibu-ibu, yang mempunyai kehidupan siapa? Allah. Yang mempunyai semua alam semesta ini siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Allah. Yang mengatur hati kita siapa? Allah. Semua yang mengatur Allah, semua yang memberikan Allah, semua memberikan kenikmatan Allah. Maka ibu-ibu, ketika kita sholat, itu kita sedang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, Bu. Ibu-ibu, ketika bekerja nih, ketika bekerja, ketika ingin mendapatkan ketenangan, itu kira-kira dekat sama pimpinan atau tidak? Dekat sama pimpinan di kantor, dekat sama pimpinan di tempat kerja, itu lebih tenang atau tidak? Lebih tenang. Apalagi saking dekatnya nanti lama-lama naik jabatan, betul? Betul. Contohnya ibu-ibu dekat sama presiden. Ada sini yang dekat sama presiden? Betul? Misal ada yang dekat sama presiden, itu kira-kira hidupnya tenang atau tidak? Di Indonesia tenang enggak hidupnya? Tenang. Bisa dapat jabatan? Bisa dapat uang? Bisa dibantu dalam apapun? Bisa. Itu presiden. Yang mana ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempunyai kehidupan, Allah yang mempunyai kebahagiaan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur keuangan, itu Allah semuanya. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dan kita akan merasa lebih tenang. Itu yang pertama yaitu sholat. Ini adik-adik juga ya. Ini untuk adik-adik. Ini udah mulai sholat, belajar sholat atau belum? Teman-teman udah belajar sholat adik-adik? Sudah? Ini umurnya berapa? 10, Masya Allah. Umur 12, Masya Allah. Ada lagi? Yang lebih muda, paling muda ada? Adik-adik, ini saya kasih tahu tentang sholat. Ibu-ibu, sholat itu harus diajarkan anak-anak di umur berapa? 7 tahun. 7 tahun itu sudah harus diajarkan sholat. Kemudian umur 10 tahun, ketika tidak sholat diapakan? Wah, digebuk. Nah, adik-adik dengar ya. Ini sabda dari Rasulullah SAW. Umur 7 tahun belajar sholat. Umur 10 tahun tidak sholat dikeplak. Siapa atau tidak dikeplak, digebuk. Tetapi memukulnya itu bukan memukul dengan emosi, tidak. Tapi pukulan pendidikan. Tidak ada bekas, ya, yang ada adalah pemukulan pendidikan. Tidak di area kepala, yang mana tidak membekas seperti itu. Maka siap-siap ya. Ini yang sudah umur 10, 12, 13. Nah, siap-siap tidak sholat, maka Bu boleh dipukul. Kalau ibu-ibu tidak sholat boleh dipukul atau tidak? Yang mukul siapa? Anak-anak? Oh, bukan. Nah, seperti itu ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sholat yang pertama, yaitu menghubungkan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita lebih tenang dalam kehidupan ini. Ibu-ibu,
Sholat adalah menghubungkan kedekatan kita. Bukan berarti kita tidak mendapatkan masalah. Kita sering sholat bukan berarti masalah kita hilang. Kita sering sholat bukan berarti ujian kita hilang. Bukan berarti kita langsung kaya, tidak. Bukan berarti anak-anak kita langsung menjadi pejabat, menjadi kerjanya penghasilan luar biasa, tidak. Tetapi ini perlu kita garis bawahi dulu. Seseorang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu cobaannya malah lebih besar. Ketika mendekatkan diri itu cobanya lebih besar. Ada dikatakan di suatu hadis, innallaha idza ahabba 'abdan, atau di dalam suatu riwayat yaitu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang atau kaum itu Allah akan memberikan ujian. Maka ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan tanda kasih sayang Allah, itu bukan ibu-ibu diberikan langsung uang 3 miliar, tidak. Tapi Allah berikan ujian. Itu tanda kasih sayang Allah karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saya cerita dan ini nyata ibu-ibu. Ini terjadi, saya melihat langsung ada seseorang yang mana sebelumnya itu tidak pernah sholat. Orang tidak pernah sholat sampai tua, kemudian dia melihat anaknya meninggal dunia. Sebelumnya tidak pernah sholat, kemudian melihat anaknya meninggal dunia. Sedih atau tidak? Sedih. Allah berikan ujian. Setelah itu orangnya ini setelah melihat anaknya meninggal, dia langsung sholat. Apa yang Allah berikan kepada orang ini? Yaitu penyakit. Sebelumnya tidak pernah sholat, kemudian sholat, Allah berikan apa? Sakit. Sakitnya adalah sakit yang parah. Kira-kira secara logika kita Allah jahat atau tidak? Jahat atau tidak, Bu? Mungkin kita melihat Allah jahat, betul? Betul atau salah? Salah. Allah tidak jahat. Karena ketika seseorang mendekatkan diri, kemudian Allah berikan ujian, maka dengan ujian itulah nantinya Allah ingin agar orang itu lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ketika kita sholat, ketika kita sergap sholat, apalagi kita tambah dengan sholat sunnah, itu ujian kita hilang, tidak. Ya, tetapi apa? Tetapi yang dijanjikan oleh Allah adalah ketenangan. Ini harus digarisbawahi. Yang dijanjikan oleh Allah adalah ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Itu ketika kita sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara agar kita bahagia dan tenang dalam menjalani masalah hidup ini. Yang kedua, sebelumnya ibu-ibu banyak masalah atau tidak, Bu? Wah, ini kalau nggak jawab berarti ketenangan masalah. Banyak masalah atau tidak, Bu? Banyak. Kita hidup di dunia ini yang mana dunia adalah tempatnya ujian. Maka setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita agar kita bahagia dan senang dalam melewati masalah kehidupan di dunia ini, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Quran juga disebut dengan Ad-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan dzikr yaitu Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu
kita akan tenang dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan Al-Qur'an juga dikatakan hudan. Hudan artinya petunjuk. Ketika datang kepada kalian Al-Qur'an, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan merasakan kegelisahan dan kesedihan, kegalauan dalam menjalani kehidupan ini. Itu ketika seseorang menjadikan Al-Quran benar-benar pedomannya. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita dikumpulkan di sini. Kita bersyukur dikumpulkan di sini, yaitu di sini dalam naungan TPQ Al-Imaniyah. TPQ artinya apa? Singkatan dari apa? Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ adalah Taman Pendidikan Al-Quran, yang mana ketika kita melihat tadi penjelasan yang disampaikan oleh Allah, yaitu dengan Al-Quran itu kita akan tenang menjalani kehidupan ini, yang menjalani masalah yang ada di dunia ini, karena semua solusi kehidupan itu ada di Al-Quran. Jadi semua solusi kehidupan ada di Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, agar kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia ini, yaitu dengan berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah ketika kita mendapatkan ujian masalah. Karena ketika mendapatkan ujian masalah itu kita tidak bahagia, betul. Ketika kita mendapatkan ujian masalah kita tidak bahagia. Maka ketika mendapatkan ujian masalah kita zikir. Zikir yang utama ketika mendapatkannya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kita mengucapkan inna lillahi itu ketika ada orang meninggal. Biasanya ngomongnya karena orang meninggal apa setiap ada masalah, Bu? Biasanya karena orang meninggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang malah tidak, Bu. Sekarang kalau ada di grup WhatsApp itu, ada grup WhatsApp itu biasanya ada kabar meninggal, betul? Ada kabar meninggal, bahwasanya telah meninggal dunia bulan. Sekarang kita mengucap inna lillahi, Bu. Saking gampangnya ganti mencet stiker. Gitu pembuatan. Mencet stiker itu bisa dibaca atau tidak, ada kemungkinan dibaca atau tidak, ataupun ada yang mengetik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelahnya itu tinggal copy. Betul atau tidak? Betul. Baik, ini biasa ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ketika kita ada musibah, ketika kita mendapatkan masalah, ucapan yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi ini adalah memberikan keyakinan kepada kita dan kepasrahan kita kepada Allah dan kerinduan kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Misal Allah ambil uang kita, Allah ambil harta kita, Allah ambil bisnis kita, Allah ambil pekerjaan kita, Allah ambil orang yang kita sayang, Allah ambil orang tua kita, Allah ambil pasangan kita, Allah ambil anak kita. Maka ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tanda kita harus ridho sesuai dengan artinya. Artinya apa, Bu? Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ibu-ibu milik siapa, Bu? Milik Allah. Baju yang ibu pakai milik siapa?
Milik Allah. Harta yang kita punya milik siapa? Milik Allah. Mobil, motor yang kita punya milik siapa? Allah. Rumah yang kita punya milik siapa? Milik Allah. Pasangan yang kita punya milik siapa? Milik Allah. Orang tua yang kita punya milik Allah. Makanya ketika kita mengucapkan inna lillahi, kita yakin semuanya milik Allah, semua titipan. Ketika Allah ambil, maka disitulah kita harus ridho. Bisa ridho atau tidak ibu-ibu kalau ada yang diambil dari kita? Ridho apa ngamuk, Bu? Nek motornya hilang ngamuk apa ridho? Nangis apa betul, Bu? Bu, kalau motornya hilang, nangis apa seneng? Nangis. Kalau ditinggal anaknya meninggal, nangis atau seneng? Nangis. Sedih atau tidak? Sedih. Kira-kira hijau atau tidak? Angel. Nah itu, berarti itu belum melekat pada diri kita. Sedih boleh-boleh, tetapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Semua yang kita punya diambil oleh Allah karena hakikatnya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diambil kita boleh sedih, boleh. Tetapi jangan larut dalam kesedihan dan mengatakan inna lillahi. Sesungguhnya kami semua yang kami miliki yang melekat pada diri kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala wa inna ilaihi rajiun, dan kami semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau benar-benar ini diterapkan di hati kita, ketika kita mendapatkan masalah, cobaan, ujian, kita akan tenang. Kita akan lebih pasrah dan ridho dengan takdir yang Allah berikan. Allah mau mengambil apa saja kita tenang. Allah akan memberikan cobaan saja kita tenang. Kita ridho karena pada hakikatnya kita paham itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalimat yang harus sering kita lakukan agar kita bahagia adalah kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Bu, ngantuk? Alhamdulillah, temenan. Saya tanya, Bu, itu dapat snack apa betul ibu-ibu? Boten? Boten? Ya nggak dewek lah. Baik, ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu-ibu lebih sering mengucap alhamdulillah atau sering gersulah? Ngaji ben gersulah cokane betul boten? Wah, dia sih ngomong suwe temen. Dia boten. Wah, panas temen dia orang ngerti jamaah wis kencot. Gersulah boten? Seperti itu. Ketika sholat jamaah misalnya, kita sholat seharusnya bersyukur atau bersyukur? Bersyukur karena kita menghadap Allah. Tetapi ada sholat bersyukur. Wah, imamnya suwe, teman. Betul atau tidak? Wah, kayak imamnya alon temen. Ada seperti itu, apalagi ketika Ramadan. Masya Allah. Ketika Ramadan, sholat tarawih, imamnya baca 1 juz. Nah, ibu-ibu kira-kira alhamdulillah atau bersyukur? Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita, ada kisah. Ada seseorang yang suka gersulah. Setiap harinya gersulah. Adik-adik tahu gersulah ya? Gersulah artinya mengeluh. Mengeluh. Setiap harinya mengeluh, bahkan bangun tidur sampai tidur lagi itu ngeluh. Bangun tidur ngeluh, aduh tangi turu, awaknya ora seger malah pegel. Terus setelah itu bangun, kemudian melakukan aktivitas sedikit ngeluh lagi, aduh orang anak panganan. Kemudian gersulah lagi, ketika anaknya mau berangkat sekolah, aduh orang bisa nyangoni anak. Kemudian ketika ingin berangkat kerja, gersulah lagi, aduh kesel ambil dina kerja.
Sing orang duwe kerjaan gersulah maning. Aduh orang duwe kerjaan. Ini apa betul Bu? Oke. Mulai siang gersulah lagi aduh ngantuk, aduh pegel, aduh. Banyak seperti itu. Banyak ini ada diceritakan orang seperti itu. Dari bangun pagi sampai tidur lagi itu gersulah. Dan teman ini mempunyai teman lagi. Orang ini mempunyai teman. Temannya itu soleh, kemudian ekonominya itu di atas rata-rata. Orang ini yang soleh ingin menyadarkan temannya yang gersulah tadi. Datanglah ke temannya tadi, hai, aku ingin membuat engkau bahagia. Karena aku melihat engkau setiap harinya mengeluh. Karena tanda orang mengeluh itu bahagia atau tidak? Tidak. Tanda orang mengeluh itu tidak bahagia. Maka orang ini itu ingin menjadikan temannya bahagia, ditawari Bu. Ditawari, hai temanku, aku ingin membuatmu bahagia. Aku tawari engkau uang sebesar 2 miliar. Pengen apa betul Bu? 2 miliar pengen betul? Pengen B? Orang pengen? Tetapi ada syaratnya. Saya kasih engkau 2 miliar, tetapi ada syaratnya. Syaratnya nopo? Besok pagi setelah bangun tidur engkau sudah tidak bernyawa. Kira-kira milih nopo Bu? Masih hidup atau 2 miliar? Masih hidup? Kenapa milih masih hidup Bu? 2 miliar gede yaudah, 5 miliar Bu, 5 miliar dalam botan. Kemudian orang yang menawari tadi itu mengatakan kepada temannya itu, wahai temanku, engkau sekarang memilih untuk masih hidup dan engkau tinggalkan 2 miliar, sedangkan sebelumnya engkau selalu mengeluh bahwasanya sekarang nyawamu itu lebih mahal dari 2 miliar. Allah masih memberikanmu nyawa, Allah masih memberikanmu kenikmatan, Allah masih memberikanmu rezeki, Allah masih memberikanmu mata untuk melihat, Allah masih memberikanmu telinga untuk mendengar, Allah masih memberikanmu mulut untuk berbicara, Allah masih memberikanmu tangan untuk beraktivitas, Allah masih memberikanmu waktu untuk keluargamu, Allah masih memberikanmu kesempatan untuk beribadah, Allah masih memberikanmu kesempatan untuk bertobat. Ini luar biasa. Ketika dijelaskan seperti itu oleh temannya, orang itu sadar bahwasanya apa yang ia keluhkan dengan kenikmatan yang Allah berikan itu lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan. Maka orang itu sadar sehingga setelah itu tidak pernah mengeluh lagi, dan yang diucapkan adalah alhamdulillah birabbil alamin. Ketika banyak mengucapkan alhamdulillah dengan mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, walaupun ujian kita banyak, tetapi sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan itu lebih banyak. Orang dikasih nikmat akan bahagia, maka ketika kita ingin bahagia dan tenang, perbanyaklah mengingat kenikmatan yang ada pada diri kita, yang masih ada yang kita rasakan. Alhamdulillah kita masih mendengar, alhamdulillah kita masih melihat, alhamdulillah kita masih punya anak, alhamdulillah kita masih punya waktu dengan anak, alhamdulillah masih punya pasangan, alhamdulillah masih punya tangan, punya kaki, alhamdulillah masih bisa sholat. Seperti itu. Ketika kita mengingat kenikmatan dengan sering mengucapkan alhamdulillah, maka diri kita akan selalu bahagia dan mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ibu-ibu, adik-adik yang bisa kami sampaikan. Terakhir kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Sebelumnya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat nih. Ada 3 poin yang mana bisa menjadikan diri kita bahagia di dunia ini, mendapatkan kebahagiaan dunia ini.
Kebahagiaan di dunia ini adalah ketenangan, bukan materi tetapi ketenangan. Kita dapatkan dengan sholat, kita dapatkan dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, yang terakhir kita memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga kita mendapatkan ketenangan walaupun banyak masalah, tetapi ketenangan itulah adalah tanda kebahagiaan kita di dunia ini. Sebelum kita berdoa, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin hanya kepada Allah lah kita berdoa, hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita bersandar, dan kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan apa yang kita mintakan setiap dari doa kita. Monggo ibu-ibu, adik-adik semuanya kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu bersama-sama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Kami bersyukur, ya Allah, kami bersyukur, ya Allah, dan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, ketenangan di dalam hati kami, ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami banyak melakukan kemaksiatan, ya Allah. Kami banyak melakukan dosa, ya Allah. Kami banyak melakukan keburukan, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunlah dosa orang tua kami, ya Allah. Jika di antara kami di sini masih mempunyai orang tua, ya Allah, maka muliakanlah orang tua kami, ya Allah. Sayangilah orang tua kami, ya Allah. Sayangilah orang tua kami, ya Allah. Dan jika di antara kami ada yang orang tuanya telah Engkau panggil, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Masukkanlah ke dalam surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tad'a min maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami berkumpul di sini untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan salah seorang dari kami keluar dari tempat ini mempunyai dosa kecuali Engkau ampuni, ya Allah. Wala mu'siran illa yasarta. Dan jika di antara kami ada yang mempunyai kesusahan, kesulitan, masalah dalam kehidupannya, maka jangan Engkau biarkan kecuali Engkau mudahkan, ya Allah. Engkau mudahkan, ya Allah. Engkau mudahkan, ya Arhamar Rahimin. Wala maridun illa syafaita. Dan jika di antara kami ada yang sakit, ya Allah, maka jangan Engkau biarkan kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Engkau sehatkan, ya Allah. Engkau angkat penyakitnya, ya Arhamar Rahimin. Wa la hajata min hawaijid dunya fiha laka ridha illa qadaita, ya Rabbal alamin. Dan jika di antara kami ada yang mempunyai hajat, ya Allah, ada yang mempunyai keinginan, ya Allah, maka jangan Engkau biarkan kecuali Engkau kabulkan dan mudahkan hajat-hajatnya, ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al hadha jam'an mubarakan wa marhuman birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini, ya Allah. Jadikanlah musola ini, ya Allah. Jadikanlah TPK ini, ya Allah, yang Engkau berkahi, ya Allah. Engkau rahmati, ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada TPK-nya, ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada penghuninya, ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada pengurusnya, ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada santrinya, ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepada wali santrinya, ya Allah. Engkau berikan kasih sayang kepada penghuni santrinya, wali santrinya, dan semua yang mengurus berkontribusi di Mushola Al-Imaniyah ini, ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, ya Allah, yang mana agama kami adalah fondasi dari segala urusan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, ya Allah,
yang mana akhirat kami adalah tempat kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah sisa hidup kami ya Allah, sisa hidup untuk mencari kebaikan ya Rabbal Alamin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami ya Allah adalah kematian untuk beristirahat dari keburukan, kezaliman, kemaksiatan yang kami perbuat ya Allah, sehingga nantinya ketika di akhirat kami benar-benar beristirahat di tempat-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah orang-orang yang indah, orang-orang yang sejuk dipandang ya Allah, sejuk akhlaknya ya Allah, sejuk tingkah lakunya ya Allah, sejuk perkataannya ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu akhir kehidupan yang baik ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah, dan jauhkanlah kami dari akhir kehidupan yang buruk ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al fi akhir hayatina an naqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah di akhir hidup kami orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma adkhil walidina, adkhil auladana, adkhil asatidatana, adkhil alamidana, adkhil usratana ila jannatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah, masukkanlah orang tua kami ya Allah, masukkanlah anak-anak kami ya Allah, masukkanlah guru-guru kami ya Allah, masukkanlah murid-murid kami ya Allah, masukkanlah keluarga kami ya Allah, masukkanlah kami semuanya yang ada di sini ya Allah ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.